Apa kabar saudara? Kiranya tetap dalam keadaan sehat hari ini. Jangan lupa pakai maskernya. Saya nggak pakai masker sekali lagi karena saya ada dalam ruangan. Saya nggak bawa masker saudara, tapi saya bawa bawa kerupuk saudara. Ya, makanan yang banyak penggemarnya saudara ya. Bikinnya mudah, harganya murah, rasanya renyah. Ya, banyak penggemarnya ini saudara ya. Kerupuk. Tapi ini eh, jadi sebuah ilustrasi saudara ya. Mental kerupuk. Waduh, apa itu maksudnya mental kerupuk tuh saudara ya? Ya, mental kerupuk adalah orang yang cengeng, bisa. Mental kerupuk adalah orang yang gampang menyerah, bisa. Mental kerupuk juga bisa berarti kalau anak-anak sekarang istilahnya cemen itu saudara ya. Ya, mental kerupuk tuh bisa juga tidak mau bekerja keras. Mental kerupuk juga berarti bukan mengalah saudara ya, tapi tidak punya keberanian sehingga lebih baik dia diam. Beda dengan mengalah kan, kalau mengalah itu sebetulnya kalau berani ya dia menang gitu. Tapi memilih tidak melawan gitu. Tapi kalau mental kerupuk itu ya dia penakut gitu saudara. Dan ini bisa dialami siapa saja, ya bisa dialami siapa saja karena seorang nabi itu juga pernah dikisahkan sangat ketakutan melawan seorang ratu yang namanya Isabel. Isabel, bagaimana bacanya? Isabel atau Isabel ya, apa sajalah pokoknya ratu yang satu ini sangat menyebalkan gitu ya. Nah satu ketika Elia berhasil memenangkan sebuah pertaruhan. Ini bukan pertaruhan kecil-kecilan, pertaruhan demi nama Tuhan. Jadi Ahab dan Isabel ingin tahu seberapa hebat Tuhan yang disembah oleh Elia. Dan Elia bilang, oke, siapkan nabi-nabimu. Gitu ya saudara ya. Lalu 400 nabi itu menyiapkan hewan korban dan doa-doa agar dewanya mau menerima. Sampai kusut nggak diterima. Nah, Elia nih saudara ya, dia bikin korban bakaran, bahkan saudara kayunya kayu yang basah karena disiram air. Tapi tetap kuasa Tuhan menunjukkannya. Kuasa Tuhan begitu luar biasa. Elia menang di sana karena Tuhannya hebat. Lalu Elia membunuh sebagai bentuk hukuman para nabi palsu itu. Tapi Isabel nggak terima nabinya dibunuh. Lalu dia ngancam Elia. Dan dicatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4 demikian. Maka takutlah ia, Elia nih takut, karena ancaman Isabel tadi. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia stres berat, saudara. Dan kisah selanjutnya dituliskan dia nggak mau makan. Dia nggak mau kemana-mana, dia ngumpet di sebuah gua. Ya, cemen, saudara. Iya, cemen. Tapi saya tidak mau munafik, saya nggak mau meremehkan hal itu. Karena memang ini butuh proses. Butuh proses. Ya, butuh latihan, butuh pendalaman, butuh penguatan, dan seterusnya. Butuh diuji, ya, di exercise terus menerus. Saya pernah melihat seorang tentara begitu ya, seorang TNI pakai kaos. Kaosnya itu tulisannya kami bukan sakti, tapi kami terlatih. Nah, dia mengatakan bahwa kehebatannya itu bukan karena pakai jampi-jampi
atau pakai mantra-mantra, bukan saudara, tapi karena latihan, latihan, dan latihan. Termasuk juga keberanian, saudara. Itu butuh dilatih. Saya nggak mau sekali lagi meremehkan orang yang ketakutan. Tapi artinya berusaha melawan ketakutan itu dan menjadi tadi ya, pemberani, tangguh, ya, kuat, tidak gampang menyerah, pekerja keras dan lain sebagainya, butuh latihan dan terutama adalah kemauan. Karena kalau itu tidak dilakukan dengan sengaja, jangan-jangan kita bukan orang yang beruntung yang nggak ngapa-ngapain sudah jadi pemberani. Ada sih orang yang seperti itu, tapi kalau kita bukan orang yang diberi anugerah keberanian itu, saudara tetap bisa menjadi orang yang pemberani dengan cara melatih diri, menambah-nambahkan keberanian itu, dan terutama mencari keberanian di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan menjadikan kita tabah, kuat, ya, dan menjadi pejuang-pejuang dalam kehidupan ini, karena kita yakin Tuhan beserta dengan kita. Masih bersama dengan saya Pendeta Yudi dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.